Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Aliska Smart. Channel ini akan membahas tentang soal-soal matematika mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan pada video kali ini kita akan belajar soal-soal TKA atau tes kemampuan akademik. Jadi nonton sampai habis ya. Soal pertama, tangki air berbentuk tabung telah terisi 400 cm kubik. Akan diisi air secara konstan 200 cm kubik per detik. Jika diameter tabung tersebut adalah 140 cm, waktu yang diperlukan agar air mencapai ketinggian 20 cm adalah. Nah, di soal cerita ini, kita tentukan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Jadi, yang diketahui adalah tangki air berbentuk tabung telah terisi 400 cm kubik. Nah, artinya tabung ini sudah berisi 400 cm kubik, tapi masih akan diisi. Kemudian, akan diisi air secara konstan 200 cm kubik per detik. Nah, berarti ini adalah debit. Debit airnya adalah 200 cm kubik per detik. Jika diameter tabung adalah 140 cm, jadi diameter adalah 140 cm, maka R-nya adalah 70 cm. Waktu yang diperlukan agar air mencapai ketinggian 20 cm, artinya tingginya adalah 20 cm. Dan yang ditanyakan adalah waktu. Jadi ini tinggi, kemudian waktu itu kita simbolkan juga dengan T. Nah, untuk penyelesaian, pertama-tama kita cari dulu berapa volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi R pangkat 2T. Karena R-nya adalah 70, jadi akan lebih mudah jika kita gunakan Pi, yaitu 22 per 7. Dikali R, yaitu 70 pangkat 2. Kemudian T di sini adalah tingginya, yaitu 20. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, 70 bagi 7 itu 10. Kemudian kita kalikan 22 kali 10 kali 70 kali 20. Hasilnya adalah 308.000. Tapi sudah ada diketahui di soal volume tabung sebelumnya karena sudah terisi 400 cm kubik. Sehingga volume air yang harus ditambahkan adalah 308.000 dikurang volume sebelumnya, yaitu 400. Sama dengan 307.600. Kemudian debitnya juga sudah diketahui, yaitu 200 cm kubik per detik. Nah, maka kita gunakan rumus debit sama dengan volume per waktu. Yang ditanyakan di soal adalah waktu. Untuk mencari waktu, T sama dengan volume per debit. Kita masukkan nilai volume yaitu
307.600, kemudian debitnya adalah 200. Sehingga hasilnya adalah 1538 detik. Tapi karena dipilihannya dalam bentuk menit, maka kita bagilah yang ini 1538 detik, kita cari berapa menit. Untuk 1500, jika dibagi dengan 60, itu hasilnya adalah 25. Jadi untuk 1500 detik, itu hasilnya adalah 25 menit. Sehingga jawaban yang benar adalah 25 menit 38 detik. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Soal selanjutnya. Jumlah ruang rawat inap di sebuah rumah sakit adalah 65 ruang. Ruang rawat inap tersebut terdiri atas 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Jumlah ruang rawat inap kelas 1 ditambah 10 sama dengan 2 kali jumlah ruang rawat inap kelas 2. Banyak ruang rawat inap kelas 2 adalah, nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, karena ini adalah soal cerita, maka kita gunakan pemisalan. Jadi, misalkan ruang rawat inap 1 sama dengan A, kemudian ruang rawat inap 2 sama dengan B. Nah, setelah itu pahami kembali soalnya. Jumlah ruang rawat inap di sebuah rumah sakit adalah 65 ruang. Dari kata jumlah, jadi bisa kita tulis A tambah B sama dengan 65. Ini adalah persamaan 1. Kemudian, ruang rawat inap tersebut terdiri atas 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, tadi kita sudah misalkan A dengan B. Kemudian, jumlah ruang rawat inap kelas 1 ditambah 10. Nah, ruang rawat inap kelas 1 berarti A ditambah dengan 10 itu sama dengan 2 kali jumlah ruang rawat inap kelas 2. 2 kali, ada kata 2 kali, berarti kita tulis di sini 2 kali ruang rawat inap kelas 2, kita misalkan tadi sebagai B. Nah, ini adalah persamaan kedua. Jadi, soal seperti ini adalah soal persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk persamaan 2 ini, kita ubah bentuknya mengikuti persamaan di nomor 1. Caranya adalah A, 2B ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi A kurang 2B sama dengan minus 10. Nah, ini tetap persamaan kedua. Sekarang kita cari berapa nilai A dan nilai B. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan metode eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. A tambah B sama dengan 65, kemudian A kurang 2B sama dengan minus 10. Pertama-tama kita tentukan dulu variabel apa yang akan dieliminasi. Misalkan di sini kita akan mengeliminasi variabel A terlebih dahulu. Nah, untuk mengeliminasi variabel A berarti persamaan ini kita kurangi. Sehingga A kurang A itu hasilnya sudah 0. Kemudian,
65 dikurang minus 10. Jadi 65 kurang minus 10 itu hasilnya adalah 75. Kemudian B dikurang minus 2B. Itu hasilnya adalah 3B. Nah, nilai B-nya di sini sama dengan 75 per 3 sama dengan 25. Jadi nilai B sudah kita dapat, yaitu 25. Sekarang tinggal cari nilai A. Tidak usah ya, kita tidak perlu mencari nilai A karena yang ditanyakan di soal adalah banyak ruang rawat inap kelas 2, yaitu nilai B. Berarti jawaban yang benar adalah 25. Soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 2Y kurang X kurang dari atau sama dengan 2, kemudian 4X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12, kemudian X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 ditunjukkan oleh daerah. Jadi, soal ini adalah soal pertidaksamaan linear dua variabel, dan di sini ada 3 bentuk pertidaksamaan. Kita akan menguji daerah mana yang memenuhi ketiga bentuk tersebut. Jadi yang pertama kita uji dulu pertidaksamaan 2Y kurang X kurang dari atau sama dengan 2. Ini bisa kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan. 2Y kurang X sama dengan 2, kemudian kita misalkan Y-nya 0, nilai X-nya sama dengan minus 2. Nah, jadi jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 2. Kemudian kita misalkan lagi nilai X-nya sama dengan 0. 2Y kurang 0 sama dengan 2. Sehingga 2Y sama dengan 2, dan kita peroleh nilai Y sama dengan 1. Nah, jadi daerah yang memenuhi oleh pertidaksamaan 2Y kurang X kurang dari atau sama dengan 2 adalah daerah yang terletak di bawah garis 2Y kurang X sama dengan 2, yaitu daerah 1 dan 3. Selanjutnya kita uji lagi pertidaksamaan 4X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Kita misalkan lagi X-nya sama dengan 0, sehingga 3Y sama dengan 12 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Selanjutnya misalkan lagi Y-nya sama dengan 0. Jadi 4X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Di sini 4X sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 3. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Sehingga daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang terletak di bawah garis 4X tambah 3Y sama dengan 12, yaitu daerah 1 dan 2. Selanjutnya, pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 adalah daerah yang terletak di atas X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yaitu persamaan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ketiga bentuk pertidaksamaan ini ditunjukkan oleh daerah yang ini ya, daerah nomor 1. Jawaban benar adalah bagian A.